Shalom, selamat datang di YouTube channel Tuama Madago. Melalui tayangan ini saya ingin berbagi sebuah ayat favorit saya, dan ayat itu terdapat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu, terima kasih buat kesempatan ini, tubuh yang sehat yang kau berikan dalam kehidupan kami. Kau berkati apa yang kami kerjakan pada hari ini, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dapat tersampaikan dengan baik, benar, dan sangat jelas sehingga mampu merubah kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Renungan kita terdapat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat mula-mula yang ada di Roma. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa jemaat mula-mula yang ada di Roma pada saat itu hidup di tengah penderitaan. Yang pertama, mereka menderita dari segi keyakinan. Mereka dihimpit oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Dari segi politik, mereka mengalami penganiayaan, yaitu dari kerajaan Romawi. Dan kehidupan orang Kristen pada saat itu benar-benar hidup dalam penganiayaan. Namun sangat luar biasa, Paulus sebagai seorang rasul, dia juga tampil sebagai seorang misionaris. Kadang-kadang dia tampil sebagai seorang gembala, menguatkan jemaat mula-mula yang ada di Roma dengan kalimat yang begitu singkat, padat, dan begitu menguatkan jemaat yang ada di Roma. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata kita tahu sekarang itu merujuk kepada Rasul Paulus sebagai penulis. Kita tahu sekarang, yaitu Rasul Paulus tahu sekarang. Tidak hanya itu, kata kita itu menunjukkan kata jamak, yaitu jemaat mula-mula yang ada di Roma. Berarti kita tahu sekarang merujuk kepada Rasul Paulus telah mengetahui sekarang, dan juga jemaat mula-mula yang ada di Roma telah mengetahui sekarang, termasuk kita sebagai pembaca dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-8. Berarti kata kita merujuk kepada Rasul Paulus, jemaat mula-mula yang ada di Roma, termasuk kita jemaat yang ada pada saat ini yang telah membaca ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa apa? Bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya tidak satupun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan atau seizin Allah. Yang kedua, tidak satupun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Yang ketiga, tidak ada rahasia, tidak ada misteri, tidak ada yang tertutup atau mampu kita sembunyikan dari Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan Dia telah menetapkan segala sesuatu. Lebih tepatnya, Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan, Allah mengetahuinya. Di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Poin utamanya, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita tahu sekarang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja, Allah pegang kendali untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Berarti ini merujuk kepada kita sebagai orang percaya. Namun sangat disayangkan terkadang kita tidak mampu melihat kebaikan Allah dari segi kedagingan kita. Baiknya Allah berbeda dengan baiknya kita sebagai manusia. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 saat ini, mungkin dari pandangan kita sebagai manusia biasa, kita melihat ini adalah
tanggung jawab Allah yang lalai menjaga umat percaya. Namun di balik pandemi COVID-19 kita diajarkan begitu banyak hal. Sebagai contoh, dengan adanya pandemi COVID-19 kita diajarkan untuk hidup bersih, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Kita bukan hanya melindungi diri dari virus corona, namun dari virus-virus debu di jalan. Kita memakai masker, terlindung dari itu semua. Dan dengan adanya social distancing, kita harus ibadah di rumah pada saat itu. Namun sekarang kita telah beribadah di gereja, ya, terlebih khusus perayaan Natal di tahun 2021 ini kita telah merayakan di gedung gereja bersekutu bersama. Namun ada saat-saat kita harus beribadah dari rumah. Di situ kita diajarkan untuk menghargai sebuah persekutuan. Ternyata kita juga memiliki kerinduan untuk bersekutu. Dan ketika kita melihat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, berarti suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Seperti sebuah lagu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Berarti Allah pakai sukacita, Allah pakai duka cita untuk apa? Untuk kebaikan kita. Allah pakai tertawa, Allah pakai menangis untuk apa? Untuk kebaikan kita. Allah bisa memakai kesedihan, Allah bisa memakai kesenangan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Semuanya hanyalah untuk kebaikan kita. Bahkan kitab Yeremia mengatakan, rancangannya ada padaku, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Jadi Allah merencanakan kepada kita sebagai umat percaya bukanlah rencana kecelakaan, melainkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi dari ayat ini kesimpulan yang saya mau ambil, tetaplah setia kepada Kristus Yesus yang adalah setia kepada kita. Banyak alasan yang ditawarkan oleh dunia untuk kita meninggalkan iman percaya kita, namun hanya satu alasan, kita harus tetap setia kepada Kristus, yaitu Dia adalah setia kepada kita. Dari renungan firman Tuhan pada hari ini, kita diajarkan bahwa segala sesuatu proyek yang Allah kerjakan di muka bumi, termasuk kedatangannya yang kita rayakan lewat Natal tahun ini, menunjukkan cinta kasih Kristus kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Dia menyertai seluruh aspek kehidupan kita, dan kita patut mengucap syukur atas itu. Ada sebuah ilustrasi yang mampu menceritakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu ada sebuah kisah dalam sebuah kerajaan. Hiduplah seorang raja yang begitu dekat dengan asistennya, dan raja ini sangat hobi atau suka berburu. Dan suatu saat raja ini pergi berburu dengan asistennya. Mereka pergi berburu, dan karena kecapean mereka beristirahat di sebuah hutan. Lalu sang raja memerintahkan kepada asistennya itu untuk membersihkan senapan mereka dalam berburu. Lalu sang asisten ini membersihkan senapan ini. Dia lap senapan ini, namun entah bagaimana dia lap, tak. Lalu senapan itu mengeluarkan peluru, dan peluru itu tepat di jari jempol, jari kaki sang raja. Dan itu membuat jari jempol sang raja putus. Lalu sang raja murka atas hal itu. Lalu raja memerintahkan untuk memenjarakan si asisten ini. Lalu singkat cerita, dipenjaralah asisten ini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lalu sang raja memiliki kerinduan untuk pergi berburu. Karena asistennya ada berada di dalam penjara, lalu sang raja pergi untuk berburu sendirian. Karena sudah bertahun-tahun dia tidak berburu, lalu semangat berburunya itu timbul. Dia pergi berburu, dan tanpa dia sadari bahwa dia begitu jauh dari kerajaan. Dia pergi meninggalkan kerajaan dan melalang buana di hutan. Tanpa dia sadari, dia telah berjalan berkilo-kilometer dari kerajaan. Dan ternyata dia sampai di markas, sebuah markas, yaitu orang-orang yang suka memakan daging manusia, atau yang kita biasa kenal dengan istilah kanibal. Lalu sang raja itu disekap oleh orang-orang kanibal tersebut. Lalu sang orang-orang kanibal ini berpesta pora. Mereka mengatakan, hari ini kita makan daging manusia. Lalu disekaplah raja itu. Dan ternyata ada aturan dalam perkumpulan kanibal itu, bahwa semua
apapun daging yang mereka makan harus utuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus utuh tanpa cacat celah. Dan syukur bahwa sang raja ini telah kehilangan jari jempolnya karena kasus kelalaian dari asistennya itu. Jadi hal itu membuat si raja ini dibebaskan karena jari jempolnya tidak utuh. Dan aturan yang ada di tempat itu, mereka tidak akan memakan daging apapun kalau salah satu organ tubuh dari yang ingin dimangsa itu tidak ada. Lalu sang raja ini pulang dengan sukacita karena tidak jadi dimangsa oleh para kanibal. Lalu dia pulang, dia suruh kepada bawahannya, lepaskan asistenku itu, karena asistenku itu saya tidak jadi diburu oleh kanibal-kanibal di hutan. Lalu ketika dilepaskan asisten itu, dia memeluk asisten itu, terima kasih. Kalau bukan karena kasus itu mungkin saya sudah habis dimakan oleh kanibal. Lalu mereka bercerita tentang kasus bagaimana dia disekap oleh kanibal itu. Lalu sang raja bilang, terima kasih karena kejadian ini mata jari jempol saya hilang, saya tidak jadi dimangsa oleh para kanibal. Lalu sang raja menceritakan bagaimana dia disekap oleh para kanibal itu, dan dia berterima kasih karena telah menembak ibu jari, tepatnya pada jari kakinya. Lalu dia meminta maaf karena telah memenjarakan asistennya itu. Lalu asistennya berpikir, kamu tidak perlu minta maaf ya raja kepadaku, karena kalau kamu tidak memenjarakan aku ya raja, mungkin kita akan sama-sama berburu. Dan ketika kita disekap berdua, mereka akan memeriksa raja bahwa raja memiliki kekurangan di jari kaki, yaitu jari jempol. Raja akan dibebaskan. Namun saya dengan keutuhan saya ini, mungkin saya akan menjadi mangsa dari kanibal-kanibal tersebut. Dari kisah ini kita melihat bahwa kebaikan itu terjadi kepada sang raja ketika jari jempolnya hilang, dan juga kebaikan itu terjadi kepada sang asisten ketika dia di penjara. Jadi pemenjaraan asisten itu mendatangkan kebaikan sehingga dia tidak jadi dimakan oleh para kanibal, dan juga kehilangan jari jempol kepada sang raja mendatangkan kebaikan karena dia tidak jadi dimangsa oleh para kanibal. Ada juga yang mampu mengilustrasikan cerita, yang mampu mengilustrasikan dari ayat ini. Ada seorang pelaut, lalu pelaut ini kapalnya tenggelam dan dia harus terdampar di sebuah pulau kecil. Lalu di pulau kecil itu dia berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, sehingga ada orang yang datang menyelamatkan saya di pulau kecil ini. Berbulan-bulan tidak ada orang yang menyelamatkan dia di pulau itu karena tidak diketahui keberadaannya ada di pulau itu. Dan untuk bertahan hidup di pulau kecil itu, dia harus membuat pondok dalam keberlangsungan hidupnya dan juga mencari makan di pulau kecil itu. Dia berbulan-bulan berdoa, Tuhan kenapa engkau tidak menyelamatkan aku. Lalu tiba di suatu hari pagi-pagi dia telah memasak, dan dia pergi untuk mencari makanan. Dan ketika dia pergi mencari makan, dia pulang ke pondoknya dan dia melihat pondoknya habis terbakar. Sungguh disayangkan. Dan dia melihat itu, dia bilang, Tuhan engkau tidak menyelamatkanku, dan hari ini engkau membakar habis lenyap pondok saya. Di mana letak kebaikanmu Tuhan? Di tengah dia marah kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan engkau tidak bertanggung jawab atas hidupku ini. Aku telah berdoa kepadamu, engkau tidak menyelamatkan aku. Di tengah kemarahannya itu kepada Tuhan, lalu dia melihat ada kapal besar yang mau mampir ke pulau kecil itu. Dan dia melihat itu, dia bersyukur. Lalu ABK dari kapal itu turun menyelamatkan dia. Lalu dia kaget, terheran, kenapa bisa ada kapal besar mampir ke pulau kecil ini? Lalu dia bertanya kepada sang ABK, kenapa kalian datang ke sini? Lalu ABK itu menceritakan, ternyata sang kapten kami melihat ada asap dari pulau ini yang melambung tinggi di atas. Dan kami melihat, sang kapten melihat, jangan-jangan di pulau kecil itu ini pertanda ada orang yang minta tolong. Dan ternyata adalah si pelaut ini di tengah pulau kecil itu. Jadi pondok yang terbakar itu mampu menyelamatkan sang pelaut yang terdampar di pulau kecil itu. Allah menggunakan pondok yang terbakar untuk menyelamatkan si pelaut yang terdampar tersebut. Kita melihat dari dua kisah ini, ternyata benar
Allah terkadang menggunakan proses yang pahit untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin ketika kita diproses oleh Tuhan, kita melihat tidak ada letak kebaikan Tuhan. Namun percayalah, semua proses dalam kehidupan kita yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, finishnya, tujuannya untuk kebaikan kita. Sekali lagi, Allah adalah Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.